Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai jaringan komputer dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Baiklah, video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kalau kita ingin menghubungkan antara dua komputer, kita bisa menggunakan kabel UTP dengan tipe crossover. Kayak kemarin adalah kalau misalnya ada dua komputer. Nah, dua komputer seperti ini, kita hubungkan dengan menggunakan kabel jaringan, itu kabel UTP dengan tipe crossover yang ditandai dengan garis hitam putus-putus. Caranya kita klik saja, kita fast Ethernet 0, lalu fast Ethernet 0. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menghubungkan dengan kabel, kita memasukkan IP address pada setiap komputer. IP address ini kita jadikan sebagai alamat dan atau inisial dari komputer tersebut atau setiap masing-masing komputer. Jadi caranya kita klik komputernya, lalu pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, kita masukin IP address-nya di IP versi 4. Contohnya kita menggunakan IP address kelas C yaitu 192.168.10.1. Oke, dan jangan lupa subnet masknya. Karena kita menggunakan IP address kelas C, maka subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita close. Lalu kita masukkan juga IP address di komputer atau PC 1. Kita klik lagi, pilih desktop, itu pilih IP configuration, kita masukkan IP address kelas C-nya. Nah, ingat di video sebelumnya kita sudah membedakan antara IP di PC 0 dan IP PC 1. Berarti kita masukin 192.168.10.2. Nah, duanya ini adalah host ID. Dan jangan lupa masukin subnet masknya. Oke, kalau sudah, kita close. Nah, selanjutnya kita coba ping IP address dari PC 0 ke PC 1 kira-kira terhubung nggak sih? Nah, caranya kita pilih command prompt, lalu base 2.168.10.1, lalu enter. Nah, hasil ya, akan ada pesan-pesan reply from 119.10.1. Oke, kalau sudah kita tutup. Nah, kita kan baru coba menghubungkan antara dua komputer saja. Lalu bagaimana kalau misalnya ada 3 komputer? Nah, bisa ada 3 komputer seperti ini, atau 4, atau 5. Nah, gimana caranya? Nah, kalau misalnya lebih dari 2 komputer, maka kita butuh satu perangkat lagi, yaitu yang namanya adalah switch. Atau switch ataupun bisa juga hub. Tapi umumnya kita bisa menggunakan switch. Kenapa tidak hub? Sama saja. Cuma saat ini penggunaan hub itu sudah sangat ketinggalan zaman. Oke, sekarang kita menggunakan switch. Oke, kita tutup dulu ya. Ini kita tutup dulu. Kita hapus kabelnya. Kita rapihin dulu komputernya biar nggak berantakan. Kita rapikan dulu. Oke, udah rapi ya. Udah rapi. Oke, selanjutnya kita pilih perangkat switch. Caranya, klik network device, klik, lalu pilih switch di sebelah router. Nah, bentuknya seperti apa nih? Balok ya. Nah, itulah. Lalu pilih yang namanya switch 2950. Oke, kita klik, taruh di sini. Nah, sudah ya. Nah, switch ini adalah perangkat untuk menghubungkan setiap komputer atau setiap perangkat komputer yang ingin terhubung pada satu jaringan. Nah, di switch ini biasanya switch ini dihubungkan pada setiap komputer dengan menggunakan kabel jaringan. Oke, kita ingat lagi. Tadi kalau kita ingin menghubungkan antara komputer dengan komputer, kita menggunakan kabel UTP dengan tipenya crossover. Tapi kalau kita menghubungkan antara perangkat komputer atau perangkat jaringan yang berbeda, yaitu kita menggunakan kabel UTP yang bertipe stripe. Beda kayak gimana? Nah, ini kan komputer, ini switch. Beda dong. Kalau komputer dengan komputer sama. Tapi kalau ada komputer,
dengan switch atau komputer dengan router atau switch dan yang lain, yaitu dia adalah pangkatan berbeda. Nah, karena mereka berbeda, maka kita menggunakan kabel UTP yang bertipe stripe. Kita klik aja kunci connection, lalu kita pilih nih kabel copper stripe probe, yaitu kabel UTP yang bertipenya stripe. Kita klik, kita mulai dulu dari PC 0, kita pilih PC 0, pilih fast Ethernet 0, tarik, kita hubungkan ke switch. Kita klik switchnya, pilih yang paling atas yaitu fast Ethernet 0 strip 1. Selanjutnya PC 1 juga, klik pilih yang paling atas fast Ethernet 0 strip 2. Ya, PC 2 kita hubungkan lagi, sama pilih yang paling atas, dan sama pilih yang paling atas juga, dan sama pilih juga yang paling atas. Oke, nah kalau sudah, ini semua perangkat sudah terhubung ke switch, tetapi mereka belum bisa berkomunikasi. Nah, ingat-ingat lagi, kemarin kalau kita pengen terhubung biar bisa mengirim pesan, kita membutuhkan suatu alamat. Atau kalau misalnya kita dalam dunia saat ini, kita kalau pengen chatan dengan seseorang, kita harus mengetahui nomor telepon orang yang ingin kita tuju atau nomor telepon teman kalian misalnya. Nah, di komputer juga sama. Kalau kita ingin mengirimkan pesan dari PC 1, PC 0 ke PC 3 atau PC 4, maka kita perlu namanya suatu alamat atau dalam jaringan komputer, alamat tersebut yang namanya adalah IP address. Nah, tadi kita sudah masukin ya, di PC 0, di PC 1 IP address-nya berapa. Nah, di PC 2, 3, dan 4 sama, kita juga memerlukan masukkan IP address-nya. Dilihat dulu, tadi di PC 0 IP address-nya berapa? Kita klik IP configuration. Nah, IP address-nya 192.168.10.1. Oke. Nah, kalau begitu kita juga memasukin IP address di PC 2 dengan IP address yang sama, kecuali bedakan host ID-nya. Itu 192.168.10.3 karena IP address titik 2 karena titik 3 deh. 3, lu jangan lupa sampai masnya. Nah, kenapa 3? Karena 3 ini menjadi seperti nomor rumah kalian. Nomor rumah harus beda-beda setiap rumah. Tapi nomor rumah boleh sama RT-nya. Tapi nomor rumahnya harus beda. Oke? Lalu kita masukin juga IP address yang ada di PC 3. 3 versi berapa? Oke, misalnya ya 192.168.10. Ini 192.168.10.4. Sampai masanya jangan lupa. Lalu isi 4 masukin 192 192.168.10.5 sampai masanya jangan lupa. Oke, sekarang dari setiap komputer ini kita sudah hubungkan dengan kita sudah isi IP address masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan coba uji koneksi ini. Dari PC 0 terhubung tidak sih ke PC 4. Nah, caranya ingat, kudu diingat IP address-nya. Lihat tuh, kalau kita arahin kursor kita ke komputernya, maka ada informasi. Nah, tuh lihat tuh ya. Flash Ethernet di komputer PC 4 adalah alamat IP-nya 192.168.10.5. Kalau di PC 3, 10.4. PC 2, 10.3, PC 1, 10.2, PC 0, 10.1. Oke, sekarang coba kita uji koneksi dari PC 0 nih, dari PC 0 ke PC 2 dulu ya. Nah, PC 2 IP-nya berapa tadi? Ke 10.3. Oke, kita klik PC 0. Kita coba dulu. Kita pilih command prompt, lalu masukin bikin perintah ping 810.4. Mantap. Oke, terhubung. Nah, lagi coba ke PC 4. PC 4 taruh IP-nya 10.5. Oke, kita coba lagi. Ping. Nah, IP berapa? 192.168.10.1. Oke, reply ya. Sekarang kita coba masukin alamat IP 3 deh. 92.168.10. Berapa ya? 3 itu tadi
Oh 4, 10.4, oke, 10.4. Oke, reply ya. Oke, berarti dari PC 4 sudah bisa connect ke PC 0, 1, 2, 3, dan selebihnya juga sama. Kalau misalnya PC 3 ke PC 0 itu kita bisa coba cari yang hampir sama. Nah, kalau kan udah hijau nih, berarti semua komputer sudah bisa terhubung. Nah, coba kita kirim email dari PC 0 ke PC 4. Kirim tidak? Oke, ingat, successful. Kalau kita coba simulasikan, kita coba simulasiin. Oke, kita coba ya. Play. Lihat, lihat statusnya. Oke, sukses ya, successful berarti berhasil. Kalau misalnya dari PC 3 ke PC 2, kita coba simulasi lagi. Hmm, hmm, hmm. Hmm, jadi PC 3, PC 2. Dan progresnya. Oke, sampai ya. Dan lihat statusnya. Oke, sukses. Oke, berarti sudah bisa terhubung yang tersetep antara PC 3 dan PC 2, dan selebihnya juga setara sama. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Selebihnya mohon maaf. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.